Kesalahan orang lain, kejelekan orang lain, kekurangan orang lain yang harus ditutupi, itu juga namanya aurat. Itu juga namanya aurat. Kita melihat kejelekan orang lain, kita melihat kekurangan orang lain, kita melihat aib orang lain, kemudian aib itu ditutupi. Kekurangan itu ditutupi. Illa adkhalahullahul jannah. Orang yang menutupi itu pasti Allah masukkan surga. Cuman maaf Bapak Ibu, kadang sebagian orang jauh, di sini gak ada. Ketika mendengar kejelekan orang lain, ketika mata melihat kekurangan orang lain, berlomba-lomba untuk menyebarkan. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana rafna ala ladha asrafna fatub alaina taubat tasilikun حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Fadilatul Ustadz Al-Hajj Mustafa, jajaran pengurus Masjid Jami Al-Husna Asy-Syuhada, Masjid Jami Asy-Syuhada. Mudah-mudahan beliau-beliau diberi panjang umur, dijaga kesehatannya, dimudahkan urusannya dan rezekinya, selalu diberi istiqomah dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, para remaja baik putra maupun putri, yang mudah-mudahan senantiasa semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah, setelah sekian lama malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua masih dalam pertemuan yang baik, pertemuan yang mulia. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kebaikan dunia akhirat, kemuliaan dunia akhirat. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Kashful Ghummah fi Istina'il Ma'ruf wa Rahmatil Ummah. Kitab ini sekali lagi membahas tentang perbuatan baik manusia kepada sesama manusia. Jadi di sini tidak membahas ibadah yang hubungannya dengan Allah, tapi ini khusus membahas hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk Allah yang lain. Karena Islam itu bukan hanya memperhatikan hubungan manusia dengan Allah saja, tidak. Tapi Islam juga sangat memperhatikan hubungan manusia dengan sesama manusia. Sampai pada pembahasan tafrijul kurubat wa satrul aurat. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Tafrijul kurubat wa satrul aurat wa i'anatul muhtajin. Yang akan kita bahas malam ini 3 hal. Pertama, tafrijul kurubat. Meluaskan kesempitan orang, memudahkan kesulitan orang. Wasatrul aurat, yang kedua, menutupi kesalahan orang. Yang ketiga, wa i'anatul muhtajin, membantu orang yang membutuhkan.
Ini kan tiga-tiganya hubungannya dengan sesama manusia. Memudahkan kesulitan, menutupi kemudian menolong orang yang membutuhkan. Ila an qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qal An Ibni Abbas an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qal, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan Rasulullah? Beliau bersabda, la yara ahadun min akhihi auratan fayasturuha illa adkhalahullahul jannat. Tidak melihat seseorang dari saudaranya auratan. Aurat itu bukan aurat maksudnya anggota badan. Aurat itu sesuatu yang harus ditutupi. Intinya aurat itu sesuatu yang harus ditutupi. Kalau anggota badan yang harus ditutupi apa? Tentu kita tahu semuanya. Kesalahan orang lain, kejelekan orang lain, kekurangan orang lain yang harus ditutupi, itu juga namanya aurat. Itu juga namanya aurat. Kita melihat kejelekan orang lain, kita melihat kekurangan orang lain, kita melihat aib orang lain, kemudian aib itu ditutupi. Kekurangan itu ditutupi, illa adkhalahullahul jannah. Orang yang menutupi itu pasti Allah masukkan sorga. Cuman maaf Bapak Ibu, kadang sebagian orang jauh, di sini gak ada. Ketika mendengar kejelekan orang lain, ketika mata melihat kekurangan orang lain, berlomba-lomba untuk menyebarkan. Ini bahaya. Ngomong sih enggak, tapi nge-share. Sama aja. Yang harus kita lakukan kalau melihat ada orang lain berbuat salah, melihat ada orang lain keliru, melihat ada orang lain punya kekurangan, kita tutupi. Itu yang diminta Nabi Muhammad SAW. Jangan menyebarkan, jangan kemudian mengumbar, jangan kemudian memberitahu orang lain, tapi ditutupi. Lah yang menutupi itu tadi, Nabi menjaminkan dia untuk masuk surga. Menjamin untuk orang tersebut masuk surga. Maaf, walaupun itu bentuknya curhat, jangan sampai kita membuka kekurangan orang lain. Terutama suami membuka aib istri, jangan. Istri membuka kekurangan suami, enggak boleh. Bahkan maaf ini ya, karena di sini yang hadir laki-laki perempuan. Sampai dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang suami istri ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian, mereka para istri, libasul lakum. Pakaian untuk kalian wahai laki-laki. Maksudnya tugasnya istri menutupi kejelekan suami. Itu tugas pertamanya. Selain taat, menutupi, bukan mengumbar. Wa antum libasul lakum, dan kalian wahai para suami penutup bagi istri. Kita nyari orang sempurna nggak bakal dapat. Kalau pengen dapat pasangan sempurna nikahnya sama malaikat, tapi malaikat nggak nikah. Jadi suami istri bukan saling menuntut kesempurnaan, tapi saling menutupi kesempurnaan. Kalau menuntut kesempurnaan, retak pasti itu hubungan. Tapi kalau menutupi, saling melengkapi, ini yang akan terwujud sakinah mawaddah keluarga harmonis. Itu bukan yang saling menuntut kesempurnaan, tapi saling menutupi belajar biar sempurna. Namanya orang gak ada sempurnanya. Coba tuh dirubah suami saya, kan bisa? Enggak bisa. Namanya juga manusia.
pasti ada kekurangan. Kecuali yang hubungannya dengan aturan Allah. Suaminya enggak sholat, nasihati terus sampai suaminya mabok, terus larang sampai dia enggak mabok. Suaminya judi, terus nasihati biar enggak judi. Tapi di luar itu suaminya kalau tidur mendengkur, ngorok, yang enggak bisa dirubah. Diobati kalau memang ketemu dokternya. Suami saya males kalau mandi, ya terus gimana? Atau yang suaminya istri saya males kalau mandi, tutupi. Itu ditutupi. Nasihati pelan-pelan, gak mau ya jangan diumbar, jangan jadi ribut. Begitu juga dengan orang lain. Kakak, adik saling menutupi. Bukan saling mengumbar, tetangga saling menutupi. Nah, orang yang bisa menutupi seperti itu, surga jaminannya dari Nabi Muhammad SAW. Dulu ada seorang soleh namanya Hatim. Hatim ini dikenal dengan Al-Asom, Hatim yang tuli. Hatim yang terkenal di mana-mana. Hatim siapa? Hatim itu yang tuli. Ternyata Hatim ini aslinya enggak tuli, tapi pura-pura tuli seumur hidup. Kenapa kok rela pura-pura tuli seumur hidup? Ceritanya Hatim ini pedagang di pasar. Suatu hari kedatangan seorang wanita untuk membeli dagangannya. Kedatangan pembeli seorang wanita yang masih muda. Tiba-tiba si wanita tadi kentut, suaranya keras. Kentut suaranya keras. Sampai si wanita tadi wajahnya berubah menjadi merah saking malunya. Wajahnya kemerah-merahan saking malunya. Gak diketawain sama si Hatim. Bukan malah kalau zaman sekarang di video diviralin. Akhirnya karena wanita tadi malu, Hatim merasa gak enak. Ya Allah, kasihan nih wanita nih malu. Untuk menutupi malunya, Hatim ini pura-pura tuli. Si wanita tadi tanya harga barang dagangannya, ini berapa? Hatim tanya lagi, apa? Ini berapa? Apa? Ngomongnya yang keras, kata Hatim. Akhirnya wanita tadi langsung tentang, oh tuli, berarti enggak dengar waktu saya kentut. Setelah keras, baru Hatim dengar, pura-pura dengar, dijawab. Nah, kalau Hatim setelah itu normal lagi, Hatim takut ketemu si wanita tadi. Wanitanya tahu kalau Hatim waktu itu pura-pura tuli. Jadi pura-puranya seumur hidup. Biar dikira tuli beneran. Rela dianggap tuli, yang penting wanita tadi enggak malu. Nah, seperti ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan diumbar kesalahan orang. Dan hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita menghina kejelekan orang lain, benar ya? Kalau kita menghina kejelekan orang lain, sebelum mati kita pasti melakukan kejelekan itu. Kita lihat orang gak sholat, dihina bukan dinasehati, bukan dikasihani, dihina. Oh, tetangga saya gak sholat, gak seperti saya ahli sholat. Na'udzubillah, sebelum mati orang tadi pasti sesekali ninggal sholat. Kalau dia nggak cepat-cepat istighfar. Lihat orang judi, dihina. Judi, apaan tuh? Sebelum mati bisa terjerumus judi kalau nggak cepat-cepat taubat. Lihat orang pelit, pelit itu. Sebelum mati bakal dianggap pelit juga. Lihat orang utang nggak bayar-bayar, diumbar itu kalau utang nggak bayar-bayar. Bisa jadi Allah bangkrutkan orang tadi sampai utang nggak bisa bayar. Apa nggak takut? Makanya diem kalau lihat kejelekan orang lain. Terus bagaimana nasihati itu bukan ngumbar. Nasihati itu datengin orangnya yang punya salah, ajak ngobrol empat mata dengan memberi nasihat yang penuh sopan santun, nasihat yang indah, nasihat yang gak bikin orang tersinggung. Ini ajarannya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi pura-pura tuli itu Hatim Al-Asom. Kita kalau ngelihat kejelekan orang lain pura-pura gak ngelihat, pura-pura gak tahu. Jangan diumbar. Ada sepasang suami istri. Istrinya cantik luar biasa.
Tiba-tiba istrinya ini kena penyakit yang kecantikannya akhirnya hilang karena penyakit itu. Kulitnya jadi jelek. Istrinya malu. Apa yang dilakukan si suami? Suaminya pura-pura buta. Suaminya pura-pura buta, mendadak buta, jalan sambil gini. Istrinya ngeliat, tanya sama suaminya, kamu kenapa? Nggak tahu, mata saya tiba-tiba nggak bisa ngeliat. Akhirnya istrinya yang tadinya mau minder, nggak jadi minder karena tahu suaminya buta. Nah, nggak lama istrinya penyakitnya semakin parah, suaminya juga tetap dalam keadaan pura-pura buta. Ketika istrinya meninggal, dikubur, suaminya ikut ngubur. Selesai ngubur, suaminya pergi dari kuburan. Ada orang yang tanya sama suami itu, kamu mau pergi kemana? Istrimu sudah nggak ada. Saya mau pergi, mau ninggalin kampung ini. Karena kalau di kampung ini saya teringat terus sama istri saya. Kamu kan buta. Siapa yang nanti menuntun jalannya kamu? Orang tadi langsung noleh, saya nggak buta. Saya pura-pura buta. Biar istri almarhumah istri saya nggak minder ketemu saya. Indah apa enggak hubungan seperti itu? Indah. Ini yang diminta oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Maslamah bin Mukhallid radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Maslamah bin Mukhlad radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu azza wa jalla fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi kesalahan orang lain, maka Allah yang akan menutupi kesalahan orang tersebut baik di dunia dan di akhirat. Kita kira-kira banyak salah apa enggak? Kalau kita enggak pengen dianggap salah oleh Allah, tutupi kesalahan orang lain. Kita pasti punya aib, kita pasti punya kekurangan. Kita enggak mau kekurangan kita diumbar. Kalau kita pengen kekurangan kita tidak diumbar, Allah akan menjaga kekurangan kita biar tidak terumbar. Tapi syaratnya kita jaga juga kekurangan orang lain, jangan sampai kita umbar. Kita enggak ngumbar kesalahan orang lain, Allah yang akan menutupi aib kita dunia akhirat. Ini jaminan. Di sorga masuk, di akhirat masuk sorga, di dunia ditutupi kesalahannya oleh Allah kalau kita menutupi kesalahan orang lain. Makanya jangan suka cerita kesalahan orang lain. Kalau seandainya kita nggak bisa ngobrol kecuali menceritakan kejelekan orang lain, mendingan diem. Kalau kita nggak bisa diem di saat ketemu orang lain, ya jangan ketemu orang. Kalau kita nggak bisa meninggalkan perjumpaan dengan orang lain kecuali berdiam diri di rumah, ya diam di rumah. Nggak keluar kecuali yang penting. Karena memang ini zamannya diem. Aslafuna sholihun dulu, zamannya aslafuna sholihun, mereka orang-orang soleh, leluhur-leluhur kita yang soleh, dulu mereka sudah mengatakan hadza zamanus sukut. Ini zaman kita lebih baik sering diem. Lebih baik sering diem daripada ngomong. Orang ngomong itu lebih semakin banyak omongannya pasti semakin banyak salahnya. Man kathuro kalamuhu kathuro khotouhu. Barang siapa yang banyak omongannya pasti banyak salahnya. Nah seperti malam ini Bapak Ibu selamat, saya yang banyak salah. Makanya kalau bisa diem-dieman ketemu. Ini zaman kita banyak diem. Waluzumul buyut. Sering-sering di rumah. Sering-sering. Dan maaf, kalau kita lagi nggak pengen keluar rumah, jangan kita sok suci. Kenapa nggak keluar rumah? Nanti saya kalau keluar rumah ketemu yang dosa-dosa, ketemu yang haram-haram, ngelihat maksiat. Jangan. Kenapa nggak keluar rumah? Saya takut kalau keluar rumah banyak orang terganggu dengan saya. Ini pahalanya besar.
Saya takut kalau keluar rumah banyak orang yang wah ini yang pahalanya besar. Jangan sok suci. Saya nggak mau maksiat, nggak mau keluar rumah. Oh, kitanya aja ahli maksiat. Nggak keluar rumah tapi di kamar HP-an lihatnya yang dada ya sama aja. Niatkan untuk tidak mengganggu orang. Yang ketiga, waridho bilkut. Ini ridho bilkut ini juga penting. Rela dengan makan seadanya. Rela dengan makan karena orang keluar ini biasanya urusan perut. Pengen cari makan yang enak, pengen cari duit buat beli makan yang. Tapi kalau makan seadanya, ya keluarnya seadanya. Dan orang yang makan seadanya ini rezekinya tambah lancar. Rezekinya tambah. Maksudnya jangan terlalu menuruti hawa nafsu untuk urusan makan. Jangan terlalu menuruti hawa nafsu untuk urusan. Ini orang kalau menjaga makan sehat zahir batin. Badannya sehat. Badannya, hatinya juga. Pernah ingat, pernah dengar sholawatannya ulama Jawa kuno. Tombo ati iku ono limang obat hati itu ada 5 macam. Nah, salah satunya weteng kudu kang luwe. Perut ini kudu harus sering lapar. Perut ini harus sering, orang yang perutnya sering lapar, hatinya beres. Tapi kalau perutnya kenyang terus, hatinya susah untuk jadi hati yang beres. Kenyang terus sombong yang ada. Kenyang terus hawa nafsu naik. Nafsu pengen ngomong, nafsu pengen ghibah, nafsu pengen bohong, nafsu pengen maksiat. Tapi kalau perut kosong, nafsu juga berkurang, menurun. Coba orang puasa tuh jam 3 siang panas-panas, lemas apa enggak? Ngobrol aja males. Nah, kalau perutnya sering kosong kan seperti itu. Ngomong udah males saya ngomong. Ini yang diharapkan. Jadi kita kalau perut ini latihan makan sederhana. Dan sehat orang makan sederhana. Nabi Muhammad SAW itu Bapak Ibu kalau makan senengnya satu macam. Niatkan sunnah. Tapi jangan sambil ini menggerutu. Makan cuma semacam ya enggak sehat akhirnya. Nabi Muhammad itu senengnya makannya satu macam. Misalkan apa? Ya itu yang dimakan. Enggak seneng campur-campur. Karena semakin bercampur-campur berarti macam-macam yang masuk perut. Kalau sudah macam-macam yang masuk perut, naudzubillah penyakitnya juga aneh-aneh. Makanya orang yang makannya enak-enak biasanya perut penyakitnya juga enggak enak. Tapi kalau makannya sederhana, penyakitnya juga sederhana. Sakit gigi, pusing, pilek. Tapi kalau makannya enak-enak, penyakitnya enggak enak. Macam-macam yang dimakan. Naudzubillahi min. Makanya yang sederhana. Kenapa kalau makannya sederhana jadi jarang keluar rumah? Kalau jarang keluar rumah, jarang ketemu orang. Kalau jarang ketemu orang, mulut ini selamat. Mata juga selamat. Nah, biar kita nggak ngelihat kesalahan orang lain. Dan maaf Bapak Ibu, jangan sampai kita seneng dengar berita tentang kesalahan orang lain. Oh ternyata seperti itu ya. Terima kasih ya, udah dikasih tahu. Terima kasih malah. Alhamdulillah saya jadi tahu. Nah, kita disuruh nutupi malah cari berita. Saya nggak ikut ghibah, cuman dengerin dosanya sama. Yang ngomong sama yang dengerin dosanya, hati-hati. Kok ghibah? Enggak, saya nggak ngomong, saya cuman dengerin. Yang dosa kan yang ngomong. Ngapain dengerin? Dosanya sama. Terus bagaimana pindah kalau lagi ada orang ghibah, kalau kita bisa nyuruh dia diem, suruh diem. Kalau enggak pindah. Dan hati-hati kalau ada orang sering cerita kejelekan orang lain di depan kita, jangan temeni orang itu. Kalau ada orang sering cerita kejelekan orang lain di depan kita, jangan deketi orang itu. Kenapa jangan deketi? Kapan saatnya kita yang diceritain kejelekannya? Kapan waktunya kita yang akan diceritain? Kenapa kok deket sama fulan? Enak fulan, beritanya banyak.
Ternyata berita tentang kejelekan orang semuanya. Na'udzubillah, hati-hati. Sampai Nabi sendiri, Nabi SAW itu pernah ngomong sama para sahabat, wahai para sahabat, seandainya ada yang menceritakan atau menghibahku, membicarakan jelek tentang aku, jangan sampaikan kepadaku. Padahal kan nggak mungkin ada sahabat yang menceritakan kejelekan Nabi SAW. Tapi ini pendidikan. Seandainya ada orang yang membicarakan jelek tentang aku, kata Nabi, jangan sampaikan kepadaku, biar aku nggak tahu. Karena aku pengen ketemu kalian dalam keadaan hatiku bersih. Sekarang saya nggak tahu ada yang menceritakan jelek tentang saya ke sini, kan enak. Tapi kalau saya tahu ternyata saya dihibah, males juga kan datang ke sini. Kurang ajar ternyata. Makanya jangan sering cari berita tentang tutup. Nanti kejelekan kita ditutupi oleh Allah dunia akhirat. Dan jangan menyebarkan tentang kejelekan. Kejelekan kita juga ditutupi dan di akhirat sorga jaminannya. Ingat ceritanya Hatim yang pura-pura tuli demi menutupi wanita yang kentut itu tadi. Wa man fakka an makrubin kurbatan fakallahu azza wa jalla kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Tadi kan pembahasan kita 3. Pertama, memudahkan yang kedua menutupi yang ketiga membantu orang. Yang menutupi kesalahan kita bahas duluan yang tengah-tengah. Sekarang di hadis ini Nabi SAW bersabda, "Wa man fakka an makrubin." Barang siapa yang melepaskan seseorang dari kesulitan, fakallahu azza wa jalla anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah pun akan melepaskan orang tersebut dari kesusahan di antara kesusahan-kesusahan kiamat. Kiamat itu susahnya luar biasa Bapak Ibu. Jangan dikira kiamat itu sesuatu yang tidak menakutkan. Dan jangan dikira kiamat itu sebentar. Kiamat itu lamanya lebih lama daripada usia kita di dunia. Jadi kalau senang di sana ya senang, kalau susahnya lama. Na'udzubillahi min dzalik. Kiamat itu manusia dikumpulkan jadi satu di tempat yang bernama mahsyar. Mahsyar itu lantainya dari timah. Matahari sangat dekat dengan kepalanya manusia. Ada yang mengatakan mahsyar itu Arafah. Pernah ke Arafah? Yang haji kan pernah ke Arafah. Mudah-mudahan yang belum haji bisa haji. Amin. Arafah itu luas, dataran yang luas. Tapi kalau musim haji jadi sempit. Itu baru sebagian kecil manusia yang ada di dunia kumpul di situ. Nanti di hari kiamat, dari zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman dikumpulkan jadi satu di situ. Kalau memang benar mahsyar itu nanti Arafah jadi mahsyar, sempitnya seperti apa? Sampai ada bapak yang nginjek kepala anaknya karena pengen selamat. Dan dia tahu ini anak saya, yang penting saya selamat. Ada anak yang nginjek kepala bapaknya. Ada istri yang nginjek kepala suami, ada suami yang nginjek kepala istri, terus seperti itu. Mahsyar ini akan penuh dengan lautan keringatnya manusia. Sehingga masing-masing orang itu menyelamatkan diri. Di antara orang yang selamat di hari kiamat, itu orang yang waktu di dunia sering azan tapi ikhlas, bukan niat bayaran. Ya walaupun dia dibayar oleh masjid, tapi tetap niatnya ikhlas. Itu nanti selamat. Selamatnya bagaimana? Lehernya jadi panjang. Inna atwalan nasi a'naqan yaumal qiyamah al-muadzinun. Sesungguhnya orang-orang yang paling panjang lehernya nanti di hari kiamat orang-orang yang sering azan. Makanya lo pengen selamat sering azan, tapi laki-laki ini. Nah terus bagaimana buat yang gak azan ini masalahnya? Sering nolong orang. Nanti di hari orang pada kesusahan Allah kasih pertolongan. Allah kasih pertolongan. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati.
Barang siapa yang membantu untuk menunaikan hajat saudaranya, maka Allah yang akan menunaikan hajatnya orang tersebut. Kalau kita lagi punya hajat, kita lagi punya cita-cita, bantu orang. Jangan cuma fokus ke cita-cita kita aja. Jangan cuma fokus ke kepentingan kita. Bantu orang, nanti kepentingan kita yang akan dibantu oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita pengen bahagia, jangan memikirkan kebahagiaannya sendiri, tapi bahagiakan orang lain. Kalau kita pengen bahagia, misi kita membahagiakan orang, nanti kita dibahagiakan oleh Allah. Nanti kita dibahagiakan oleh Allah. Makanya guru saya Al-Habib Segafah Harun, beliau mengatakan, jangan minta sama Allah untuk jadi orang kaya. Jangan. Tapi minta sama Allah untuk dijadikan ahli sedekah. Nanti jadi orang kaya. Nah kalau kita sedekah sehari paling 500 perak, pengen jadi orang kaya. Sedekah yang banyak, nanti jadi orang benar. Itu jaminannya. Datang orang kepada kita, butuh duit berapa? 50 ribu. Kita punya 500, dihitung. Kalau 500 dikasihkan 50, kan jadi 450. Ini nyarinya susah ini duit ini. Gak jadi sedekah, ya susah beneran. Makanya ya Allah, kadang orang sekarang ini gimana sih ya. Ngaji sih ngaji, tapi giliran bikin status duit memang ada, tapi susah dicarinya. Ya susah beneran datangnya duitnya. Belum apa-apa udah ngomong seperti itu. Yang diingat jerih payahnya waktu nyari duit. Gak ingat kalau yang ngirim duit itu Allah Subhanahu. Mau ngeluarkan, waduh luar biasa susahnya. Kalau kita pengen kaya, kata guru saya, minta sama Allah jadi ahli sedekah. Jadi kita seneng sedek, nanti kita jadi orang kaya. Nanti kita jadi orang kaya. Cuman maaf, dikatakan bahwa orang yang sedekah ini tidak keluar dari tangan kecuali melewati 70 setan. Al-Habib Abdullah bin Alawiyah Al-Haddad menjelaskan maksudnya orang yang berhasil sedekah berarti dia berhasil melawan 70. Nah Al-Habib Ali Al-Habsyi yang tadi maulidnya dibaca pernah menjelaskan seperti ini. Pernah menjelaskan seperti ini di depan murid-muridnya. Bahwa sedekah tidak keluar dari tangan kecuali kalau sudah berhasil mengalahkan 70. Makanya berat enggak sedekah? Amal paling berat itu sedekah. Amal paling berat sedekah. Orang yang sudah meninggal itu minta sama Allah untuk dihidupkan lagi. Mau apa? Fa'asodak. Pengen sedekah. Orang yang sudah mati minta sama Allah dihidupkan karena pengen. Apa kita sedekahnya nunggu mati pengen hidup lagi? Makanya. Nah ini muridnya Habib Ali Habsyi. Salah satu muridnya pulang ke rumah. Pulang ke rumah langsung masuk kamar ambil duit. Sampai di pintu kamar, belum pintu rumah, ketemu istrinya. Mau kemana? Kata istrinya. Mau sedekah. Pakai apa? Duit yang di lemari. Seberapa? Semuanya. Kata istrinya kalau mau semuanya hitung-hitungan dulu, duduk. Hitung-hitungan gimana? Gandum habis. Hitung kata suaminya. Gandum berapa? Sekian. Kayu bakar habis. Kayu bakar berapa? Sekian. Daging habis. Daging berapa? Sekian. Minyak habis. Minyak berapa? Sekian. Ini jumlahnya. Dihitung ternyata uang yang harus untuk belanja sama duit yang mau buat sedekah lebih banyak yang harus belanja. Kata istrinya, cukup enggak buat belanja? Kalau cukup sisanya buat sedekah. Dihitung kata suaminya, buat belanja aja kurang. Kata istrinya, sini uangnya. Buat belanja dulu, nanti kalau ada sisanya buat sedekah. Langsung murid ini ngadep ke gurunya, ke Habib Ali. Ya Habib, benar apa yang kau katakan. Sedekah itu enggak ngelewati tangan, enggak keluar dari tangan kecuali melewati 70. Saya ketemu satu aja enggak lulus. Ini istri yang menghalangi suaminya sedekah. Kalau istri sini enggak ada, istri sini malaikat semuanya. Kalau suaminya enggak sedekah marah malah. Nah benar. Maaf ibu, kalau pengen jadi orang kaya, dorong suaminya sedekah. Sedekah, benar. Amalan yang paling manjur untuk mendatangkan kekayaan itu sedekah. Dan ternyata ini juga dipercaya oleh orang-orang di luar Islam. Mereka mengatakan,
kalau pengen semesta mengirim uang kepada kita, maka kita harus mengeluarkan uang untuk semesta, bahasanya mereka. Maksudnya kalau kita pengen ada uang datang, kita harus ngeluarkan, baru ada yang datang. Kita kalau mau masukin ayam ke kandang, dikejar ayamnya apa dipancing? Kalau dikejar kira-kira lari apa enggak? Dipancing tuh. Kalau pengen rezeki ngejar seperti ayam ngejar kita, kita pancing dengan sedekah. Tapi sedekahnya enggak boleh menggerutu. Kalau menggerutu enggak jadi datang. Sedekah lagi, sedekah. Baru mau umpul-umpul sedekah lagi. Enggak jadi datang itu rezeki. Dan Allah pasti jamin hidupnya kalau membantu orang lah. Cuman maaf, kalau sedekah juga kita lihat-lihat orangnya benar-benar butuh apa enggak. Ini juga perlu. Jangan karena enggak enak yang mau dikasih sedekah ternyata udah punya mobil sama punya motor. Sedangkan tetangganya masih kekurangan. Sedekah itu sama orang yang membutuhkan, ini yang tepat. Oh, ada lihat tetangga, kayaknya lagi susah, kasih. Orang tua kasih, saudara kasih. Ini sedekah yang akan mendatangkan rezeki. Sedekah yang akan mendatangkan rezeki itu sedekah yang tepat. Nah, makanya kita minta sama Allah jadi ahli sedekah. Ahli sedekah, insya Allah rezeki kita banyak, itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya melihat sendiri. Ada satu orang di Kabupaten Brebes, seorang tokoh. Itu kalau sedekah memang gak hitung-hitungan. Bahkan saya lihat sendiri, dari mulai rumahnya masih ngontrak. Setiap ada orang butuh, pasti dia penuhi itu kebutuhannya. Bahkan sampai dia kadang ngutang untuk memenuhi kebutuhan orang. Ada orang datang, saya lihat sendiri. Saya butuh ini, tunggu sebentar ya. Dia keluar, cari utangan ternyata. Untuk ngasih itu, karena dia lagi gak punya duit. Subhanallah, sekarang ini rezeki datang seperti hujan. Gak mungkin salah janji Rasulullah SAW. Nah kalau kita gak mampu seperti itu, masa sampai ngutang? Semampunya. Gak mungkin gak diganti oleh Allah Subhanahu, pasti diganti. 3 ini ya, bantu orang, kemudian menutupi aib, kekurangan, kemudian melepaskan orang dari kesusahan. Apapun itu bentuknya. Orang lagi naik motor, kesusahan, kita bantu. Orang mau ngangkat barang, kesusahan, kita mampu, kita bantu. Orang banyak kempes, kita carikan bengkel. Nah itu pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan ada 2. Bagaimana caranya bertobat dari dosa kepada orang tua yang orang tua tersebut sudah meninggal dunia? Semua dosa pasti diampuni oleh Allah. Semua dosa pasti diampuni oleh Allah. Tapi syaratnya 3. Ini kalau dosa hubungannya dengan Allah. Dosa yang hubungannya dengan syaratnya 3. Pertama, dia harus langsung mencabut dirinya dari perbuatan dosa. Contoh, ada orang ninggalin sholat, pengen tobat, ya harus cepat-cepat sholat. Perbuatan ninggalin sholatnya itu harus langsung dihindari. Jangan cuma ngomong aja, saya pengen tobat kapan, tahun depan. Ini berarti dia bermain-main dengan tobat, enggak serius. Kalau memang serius harus langsung ditinggal itu perbuatan maksiatnya. Yang kedua, nyesel. Menyesali perbuatan dosa. Tanda orang menyesali perbuatan dosa itu dia enggak mau ngumbar. Tapi kalau ngumbar berarti bangga. Contoh misalkan ada orang pemabok. Biasa dulunya suka ngompas, malakin orang di perantauan. Sampai rumah bangga. Saya dulu waktu belum tobat, wah sehari dapat 500.000. Ini berarti dia enggak malu dengan perbuatan dosanya. Tobatnya hati-hati nih. Bisa enggak diterima oleh Allah Subhanahu. Jadi diam, tutupi, jangan diumbar. Allah sudah nutupi, jangan dibuka.